Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia, kita panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini di bulan Ramadan kita sudah masuk di hari-hari terakhir perjalanan bulan Ramadan. Untuk itu kita tentunya punya misi, punya tujuan puasa kita yang berdasar pada surat Al-Baqarah ayat 183, di mana tujuan kita adalah ingin mencapai derajat takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita adalah, apakah kita termasuk orang yang sukses menjadi orang yang bertakwa, atau kita gagal dalam meraih ketakwaan sebagaimana isyarat ayat 183 surat Al-Baqarah tadi. Hadirin yang berbahagia, euforia Ramadan memang membuat satu kondisi bagi kita. Kondisi yang secara kolektif kita melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh karena saya kira di bulan Ramadan itu dengan euforia seperti ini, kita gampang untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun apakah kita, apakah kita gagal dalam melaksanakan misi ibadah puasa ini? Kegagalan dalam mencapai derajat takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terindikasi dari 5 hal. Yang pertama, bulan Ramadan dimulai dengan bulan Rajab dan bulan Syaban. Rajab dan Syaban adalah tahap persiapan, di mana pada kedua bulan ini banyak amalan sunnah yang harus dilaksanakan oleh kita. Pertanyaan kita, apakah di bulan tersebut kita sudah terbiasa melaksanakan amalan sunnah yang dianjurkan? Ketika kita tidak melaksanakan anjuran-anjuran tersebut, maka indikator yang pertama adalah gagal kita dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini. Yang kedua, ibadah Ramadan mengingatkan kita untuk disiplin.
melaksanakan ibadah wajib, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Oleh karenanya, ketika sholat 5 waktu kita laksanakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan berkumandang. Apakah kita tepat? Kita bergegas ke masjid, sholat berjamaah. Oleh karenanya, ketika kita mengabaikan seruan untuk melaksanakan sholat tentunya berjamaah dalam setiap 5 waktu itu, apakah kita manfaatkan dengan baik atau kita membiarkan? Ketika jawaban kedua yang kita ambil adalah membiarkan karena masih ada waktu. Sehingga sholat kita di akhir. Naudzubillahi min dzalik. Tentunya juga ini adalah kegagalan yang kedua. Yang ketiga adalah ketika kita qiyamul lail, melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah tarawih berjamaah kolektif di masjid-masjid. Apakah kita ibadah yang baik ini tidak kita lakukan atau hanya dalam minggu pertama saja kita berada mengikuti sholat tarawih, kemudian setelah itu kita memparit di rumah, setelah itu kita juga meninggalkan. Padahal di akhir-akhir bulan Ramadan itu harusnya spirit kita untuk mencapai derajat ketakwaan kita semakin kita terindikasikan. Artinya sudah habit, ya, menjadi kebiasaan kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Ketika ibadah qiyamul lail tarawih kita tidak laksanakan, itu juga adalah kategori gagal. Yang keempat tentunya adalah tadarus Al-Quran. Kita punya kitab suci yang tidak ada waktu ketentuan kapan kita harus melaksanakan membacakan ayat suci Al-Quran. Tentunya adalah setiap saat. Dalam ibadah Ramadan, puasa ini kita mengenal dengan tadarus Al-Quran. Apa itu berlalu begitu saja selama sebulan penuh? Kita tidak memegang membaca Al-Quran, tapi kita lihat hanya di nonton TV. Nah, ketika kita itu mengabaikan tadarus Al-Quran, maka Ramadan kita adalah Ramadan yang gagal. Yang kelima adalah pengekangan. Ibadah puasa adalah pengekangan hawa nafsu, pengekangan dari fisik dan psikis. Kita tidak makan selama 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian mampu mengendalikan emosi, rakus kita, harta kita. Mudah-mudahan harta dan apa yang kita miliki adalah halal. Itulah kerakusan yang senantiasa mendorong kita untuk berbuat kejelekan. Ketika kerakusan, ketika ketamakan itu ada pada diri kita semua selama bulan puasa ini, maka itu juga adalah kategori Ramadan yang gagal. Demikian kiranya yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini ada menambah pemikiran bagi kita selaku umat Islam untuk senantiasa mengevaluasi diri, dan mari kita memanfaatkan di akhir Ramadan ini dengan segera bergegas. Ingat kita kehidupan ini. Puasa hari ini, puasa tahun ini bukan puasa tahun lalu. Dan kita tentunya adalah ingin bertemu juga dengan bulan Ramadan yang akan datang. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.